Oke, baik, kita mulai saja. Kita masuk pada topik hari ini, materinya tentang variabilitas. Ada lima hal yang akan kita bahas di pertemuan ini. Yang pertama itu tentang range dan interquartile range, lalu varian dan standar deviasi populasi, lalu yang ketiga sampelnya, yang keempat ketentuan tentang varians, lalu bagaimana caranya ketika kita membuat pelaporan penelitian terkait dengan variabilitas ini. Kita masuk ke definisi variabilitas, ya. Variabilitas itu merupakan suatu ukuran kuantitatif. Jadi dia berupa angka mengenai apa? Mengenai penyebaran skor dalam suatu distribusi. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, variabilitas itu sebenarnya contoh sederhananya itu varian gitu ya. Varian itu keberagaman kalau di bahasa Indonesia. Simpelnya itu misalkan begini, ketika kalian saya kira kalian sering ya belanja online begitu. Terus kita melihat misalkan sebuah baju atau apa atasan lah, kita lihat modelnya bagus ya gitu dan kita suka gitu. Kemudian biasanya yang dilakukan orang kalau tidak terlalu jelas di bagian deskripsi, kita suka tanya warnanya apa saja gitu atau ukurannya berapa macam ukurannya. Kita mencari yang pas untuk kita. Nah, ketika kita bertanya warnanya apa saja. Nah, berarti itu sebenarnya kita sedang bertanya tentang variasinya apa saja gitu ya. Nah, variasi dalam kehidupan sehari-hari itulah yang kita sebut dengan nama varians ya, keberagamannya. Seberapa beragamnya dia. Kemudian ukuran variabilitas itu dia mempunyai dua tujuan. Ya, keberagaman itu dia bisa menggambarkan distribusinya, lalu mengukur seberapa baik skor individu atau kelompok skor mewakili keseluruhan distribusi. Nah, tujuan yang kedua ini nanti kita akan banyak bahasnya di distribusi normal. Jadi di bab yang kelima. Ada 4 macam ukuran variabilitas. Yang pertama adalah range, semi-interquartile range, ya. Lalu yang ketiga varians dan standar deviasi. Biasanya range dan semi-interquartile range ini satu paket gitu ya. Varians dan standar deviasi ini kan paket yang lainnya. Yang kalau kita cari itu bisa sekaligus bersamaan gitu. Untuk range, ukuran sebaran range, saya kira range ini juga udah biasa kalian lihat atau kalian temukan di SMA dulu. Ada dua macam definisi yang berbeda tentang range ini. Yang pertama adalah exclusive range. Exclusive range ini yang kalian bahas di SMA dulu. Dia merupakan perbedaan antara skor maksimum dan minimum. Jadi kita tinggal kurangkan aja maksimum dan minimum kita kurangkan. Ya sudah, itulah exclusive range. Sayangnya, exclusive range ini tidak mampu menjawab masalah tentang lebar interval yang kita gunakan. Jadi ketika kita mencari lebar interval, kita juga mengurangkan, tapi kita tidak mengurangkan yang batas atas kurang batas bawah, tetapi kita mengurangkannya adalah upper real limit dikurang lower real limit. Jadi keterbatasan dari exclusive range ini adalah dia tidak mampu menjawab masalah lebar interval kelas. Nah, yang mampu menjawab itu namanya inclusive range. Jadi yang kita pakai untuk menghitung lebar kelas itu namanya inclusive range ya. Selisih antara upper real limit dan lower real limit. Ada karakteristik dari range. Yang pertama yang jelas range ini sederhana. Ya, kenapa kita bilang sederhana? Ya sudah, kita tinggal kurangkan atas kurang bawah, upper kurang lower. Sayangnya
range ini dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena dia berada di ujung-ujung. Jadi ini semacam apa ya, keterbatasan dari range. Dan dia hanya dipengaruhi oleh 2 skor dalam individu, dalam distribusi, ya maaf, dalam distribusi. Dia hanya berasal dari 2 skor individu, individu yang paling ekstrim dan yang paling ekstrim atas dan ekstrim bawah begitu. Lalu yang keempat, karakteristik yang keempat yang ya kurang begitu baik juga, yaitu dia tidak stabil dari sampel ke sampel. Artinya setiap kita mengambil sampel, biasanya hasil range-nya ini berbeda-beda atau berubah-ubah gitu, tergantung dari sampelnya. Ukuran sebaran. Ada yang disebut dengan H-spread dan semi-interquartile range. Keduanya ini tergantung dari kuartil bawah dan kuartil atas. H-spread itu kalau mungkin di SMA kalau kalian ingat, mungkin gurunya menyebutnya adalah hamparan gitu ya, hamparan. Spread ini atau H itu adalah Q3 kurang Q1. Atau kita sebut dengan nama interquartile range. Antar kuartil range. Interquartile range itu berarti range itu kan selisih. Selisih range. Ya. Selisih kuartil ya, range kuartil, selisih kuartil. Selisih kuartil itu kan cuma ada Q1, Q2 dan Q3. Berarti yang paling kecil Q1, paling besar Q3. Jadi ketika kita mencari range dari kuartil, ya sudah berarti kuartil atas kurang kuartil bawah. Atau Q3 kurang Q1. Lalu yang kedua ada yang namanya semi interquartile range. Kalau tadi interquartile range, sekarang semi interquartile range. Kalau semi interquartile range berarti kita menambahkan setengah di depannya. Jadi QD itu adalah setengah H. Semi interquartile range ya. Karakteristiknya kalau kuartil dia tidak dipengaruhi lagi oleh nilai ekstrim ya. Range itu untuk mencari Q1 atau Q3. Sekarang kalian boleh buka mic deh, saya mau bertanya. Ada berapa skor yang mempengaruhi untuk kita mendapatkan nih QD, semi interquartile range. Atau dengan kata lain, semi interquartile range itu dipengaruhi oleh berapa skor dalam distribusi. Silahkan, siapa yang mau jawab? Open mic aja. 2 sampai 3. 2 sampai 3. Yang lain ada jawaban yang lain? Hampir benar? 2 sampai 4, Mbak. Iya, betul. 2 sampai 4. Ya, 2 sampai 4. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, dia dipengaruhi oleh yang di tengah-tengah itu, ya, yang kuartil itu 2 sampai 4. Keterbatasannya yang berikutnya dia tidak mewakili setiap skor dalam distribusi oleh hanya 2 sampai 4 tadi, dan dia tidak stabil juga dari sampel ke sampel. Ya, karena dia tidak stabil ya biasanya kita tidak terlalu memakai ini dalam statistik inferensial. Kita lihat di sini ukuran semi interquartile range. Ini ada contoh contohnya saya ambil dari buku. Ini datanya saya lupa saya hitung ya 1 2 di sini 5 10 15 ada 20. Ini N-nya ada 20. Nah, ketika kita mau mencari semi interquartile range, di sini cari interquartile range ya, cari interquartile range berarti kan Q3 kurang Q1 ya. Q3 kurang Q1 nih di sini nih. Sekarang bagaimana cara kita mencari Q1? Q1 itu berarti 25% dari bawah sini. N-nya ada 20, berarti Q1-nya itu data yang di antara sini.
antara ini dengan ini. Antara 10 dengan 11. Makanya di sini kita dapat nilai Q1-nya sama dengan 10,5 ini. Untuk Q3 itu mirip ya, ini kebetulan contohnya gampang ya, 25% dari atas, ini Q3 itu ada di sini. Ya sudah, berarti interquartile range-nya Q3 kurang Q1. Dan daerah ini dibagi ya, ini 20, ini menjadi daerahnya 25% di sini, 25% di kanan situ ya. Ini 50% karena di tengah ini ada Q2 ya, median yang semuanya kita bagi 25% itu untuk kuartil. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, boleh ya, boleh open mic. Nah, Saya mau nanya, oh ya boleh silakan. saya masih nggak ngerti cara ngitung Q1 sama Q3 tuh gimana? Apa Oh. ada rumusnya gitu? Soalnya dulu saya pakai rumus kalau di SMA. Oh, gini, kalau datanya tunggal, kita bisa langsung ya dari sini. Jadi gini sebenarnya. Kalau datanya kelompok yang di SMA itu pakai rumus. Ya. Nah, di statistik sini kalau kita biasanya kalau di SMA kalian pakai rumus. Jadi gini jawabannya. Kalau datanya sebenarnya kalian lihat sekarang kita belajar data itu kan ada yang diskrit, ada yang kontinu. Kalau datanya diskrit ya, kalau datanya diskrit itu biasa kita langsung kita jejerkan aja lalu kita bagi-bagi gitu ya. Kalau datanya kontinu ya, datanya kontinu di kuliah sebelumnya itu ada contoh ya ketika kita mencari median misalkan sama sebenarnya kuartil dengan median. Ketika datanya kontinu berarti kita harus mencari nilai antara. Yang di SMA yang kamu sebut dengan nama pakai rumus. Ya. Kalau di sini sekarang sebenarnya kita, saya tidak menyebutnya kita pakai rumus, tapi kita menggunakan interpolasi. Itu kalau datanya kontinu. Dalam kasus ini contoh di buku ini memang contohnya simple dia buat ya, 25%-nya jelas gitu karena N-nya 20 dan kotaknya tepat di situ antara 10 dan 11. Kalau kalian ingat contoh yang kuliah yang sebelumnya mencari median, waktu itu contohnya itu tidak tepat di tengah-tengah, tidak tepat di garis ini. Tapi contohnya itu adanya misalkan di sini nih. Misalkan ya dulu ya, contoh kalau kalian ingat, coba lihat dulu kuliah yang lalu ada di sini. Lalu kita menghitungnya memakai interpolasi dulu. Jadi kalau nilainya ada di antara sini, kita harus memakai interpolasi. Intinya yang kalian katakan pakai rumus, sebenarnya pakai rumus itu hasilnya sama dengan menggunakan interpolasi. Cukup menjawab enggak? Bisa. Oke, makasih Mbak. Ya, nanti coba nanti lihat lagi ya slide yang itu. Saya lanjutkan. Ukuran sebaran range. Ternyata ukuran sebaran range ini bisa kita lihat dari distribusi ini, dari grafik distribusi. Contohnya yang A ini adalah distribusi tinggi badan orang dewasa. Ternyata keberagaman tinggi badan orang dewasa itu ya berkisar antara ini dan ini nih. Kalau saya gambar. Tapi kalau berat badan orang dewasa ini lebih lebar. Artinya dia lebih beragam. Jadi dengan melihat gambar ini kita bisa membuat satu kesimpulan, kita bisa mengatakan bahwa ternyata tinggi badan orang dewasa itu sebenarnya tidak terlalu beragam. Di sini contohnya dalam inci, berarti ya berkisar antara 64 inci sampai 76 inci. Tetapi berat badan orang itu lebih beragam. Ada yang terlalu kurus, ada yang lumayan lah kelebihan begitu ya. Jadi keberagamannya
lebih beragam begitu daripada tinggi badan orang dewasa. Berikutnya ada yang disebut dengan nama deviasi. Sebenarnya saya hanya mau menjelaskan deviasi dalam slide ini. Deviasi itu ini. Ups. Sebentar. Ya. Ini nih deviasi. Ini yang mau kita bilang. Deviasi itu adalah perbedaan setiap skor dengan rata-ratanya. Jadi kalau kita membahasnya dari populasi, ya berarti X dengan mu. Ketika kita bahasnya itu di sampel, berarti X dengan mean-nya, ya. Nah, lalu di SMA, kalian diberi juga rumus oleh gurunya, yaitu, sebentar, ya, rumus yang ini nih, ya, rumus yang ini. Rumus yang ini. Nah, yang ini kita nggak terlalu pakai, bukan nggak terlalu pakai, tidak dipakai dalam statistik, ya. Jadi rumus ini ya sudah nggak terlalu makna sih di sini, ya kita nggak pakai. Jadi yang kita pakai sekarang ini adalah istilah deviasi. Deviasi itu adalah jarak setiap skor dengan rata-ratanya. Sekarang kita masuk pada varians populasi dan standar deviasi dari populasi. Jadi secara teori atau konseptualnya varian itu adalah ukuran lebar suatu distribusi. Semakin lebar atau semakin tersebar skornya, maka dia semakin lebar, semakin besar ruang yang ditempatinya. Varians populasi adalah rata-rata kuadrat dari jarak setiap data terhadap mean populasinya. Kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ya, saya kira istilah ini mungkin kalian sudah biasa juga dengar dulu. Jadi secara dari teori ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa varians itu adalah sum of square, ya, karena dia bilang varians itu adalah rata-rata kuadrat dari jarak setiap data terhadap mean-nya. Jadi dia adalah sum of square, ya, sum of square dari deviasi dibagi dengan n-nya. Kalau kita bicara populasi berarti n besar, number of score. Ya. Saya ambil contoh, ya, ini contoh berikutnya. Misalkan di sini ada, saya ambil contoh ini, saya ambil dari buku contohnya ya. Dia bilang n-nya ada 5, lalu ini datanya. Kemudian dikatakan di sini ini jumlahnya 30, rata-ratanya 6, mu-nya 6. Nah, karena mu-nya 6, ketika kita mencari deviasi, ya sudah, X min mu. Berarti ini masing-masing kita kurang 6. Ya, kita kurang 6, kita dapatkah hasilnya ini? Sudah kita kurang 6, ini hasilnya nih, sini. Kemudian, karena tadi, kalau kalian ingat sebelumnya saya mengatakan varians itu adalah sum of square dibagi dengan n. Berarti kita cari dulu sum of square. Ini rumus sum of square. Sum of square. Jadi kita squarekan dulu baru di sum, ya, di squarekan dulu baru dijumlah. Ya, apa yang di squarekan? Yang di squarekan adalah deviasinya. Jadi ini kita tambah satu kolom lagi, kita dapat ini. Ini kita kuadratkan gitu ya. Kemudian baru kita jumlahkan. Kita dapat hasilnya 40. Nah, ini dia, ini 40 di sini. Ya, jadi nilai sum of square-nya 40. Kalau gitu, kalau nilai sum of square-nya 40, berapa nilai variansnya? Varians itu kan rata-rata dari sum of square ini. Karena tadi n-nya ada 5, ya udah berarti 40 dibagi 5 tuh.
Hasilnya 8. Kalau gitu standar deviasinya berapa? Standar deviasinya adalah akar 8. Ada yang mau tanya nggak yang slide yang ini? Nggak ada, cukup jelas ya. Oke. Nah, varians dari populasi dan standar deviasi itu khususnya ini nih, saya mau bahas tentang ini nih, standar deviasi. Ternyata standar deviasi dari populasi itu bisa kita estimasi. Dari mana kita estimasi? Tadi kita mendapatkan varians ini dari deviasi, ya kan? Deviasi itu adalah jaraknya terhadap min. Ya, jaraknya terhadap min, terhadap ini, terhadap mu sama dengan 6. Ini rata-ratanya tadi 6. Rata-rata jarak ya, rata-rata jarak ya, atau kita kuadratkanlah begitu. Artinya jarak terdekatnya adalah 1. Jarak terjauhnya adalah 5. Dari mana saya dapat 5 ini? 5 ini kita dapat dari jarak mu 6, mu sama dengan 6 dengan yang 1 ini. Karena kalau dengan 9 jaraknya kan 3. Berarti yang terjauh 5, yang terdekat 1. Yang terdekat 1 ini bisa kita dapat dari X sama dengan 7 atau X sama dengan 5. Ya, artinya pokoknya jarak terdekatnya 1 gitu. Jadi kalau begitu, ternyata nilai standar deviasi itu bisa kita estimasi. Karena jarak terdekatnya 1, jarak terjauhnya 5, jadi kalau kita menghitung standar deviasi dengan menggunakan rumus itu, pastilah nilai standar deviasi itu berkisar antara 1 dan 5. Ya, nilainya nggak akan keluar dari angka ini gitu. Nah, ini nanti di ujian itu kadang-kadang suka ditanyakan seperti ini. Jadi kamu diberikan data, lalu dengan mudah kamu cari rata-ratanya, lalu dia tanya, misalkan soalnya kalau pilihan ganda begitu ya, dia tanya standar deviasinya berkisar antara berapa sampai berapa gitu. Ya, jangan dihitung ya, nanti kalau dihitung repot nanti. Bisa pilihannya 1 sampai 5, 2 sampai 6. Nah, semuanya ada di situ. Jadi cara kita dapatkan dengan cara yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, sekali lagi kalau ada yang mau tanya silakan ya. Saya nggak apa-apa kalian di ini aja langsung ditanyakan. Cara mencari sum of square. Sum of square ini rumusnya ada 2. Ini yang pertama. Kita lihat contoh ini ya. Contohnya saya ambil dari buku. Jadi di sini kita melihat skornya ada 4 ya. Skornya ada 4 skor. Jumlahnya 8, rata-ratanya 2. Nah, ini yang penting. Pokoknya rata-ratanya 2 aja tuh ya. Rata-ratanya 2. Kalau kita mencari sum of square tadi kan rumusnya ini. Nah, ternyata ketika kita mencoba berpikir lagi, kalau kita mau mengaplikasikan ini di statistik, ini menjadi sesuatu yang sulit. Kenapa sulit? Ini kan populasi, ya kan? Populasi. Berarti di sini kita membutuhkan mu. Kalian bisa bayangkan kalau kalian punya penelitian, misalkan kalian meneliti tentang kemampuan verbal. Kemampuan verbal anak-anak usia misalkan 3 sampai 5 tahun. Apakah mungkin bagi kalian dalam penelitian itu memiliki mu populasi? Itu kan sesuatu yang agak impossible begitu kita kerjakan. Ketika kita bicara mu populasi, berarti kita harus punya semua datanya. Kan nggak mungkin, ya. Nah, rumus yang pertama ini keterbatasannya adalah dia mewajibkan kita punya mu. Ya, cara hitungnya sama tadi dengan yang tadi tuh. Ini kita cari X min mu, kita kuadratkan, kita dapat 22. Ini adalah sum of square-nya 22. Jadi alternatif pertama ini membatasi kita harus punya mu.
berikutnya ada tawaran rumus yang lain. Ini rumus yang kedua. Ini rumus ini tidak mewajibkan kita punya mu, ya. Tetapi kita cukup menghitung nilai dari X square. Jadi ini alternatif, sebentar. Alternatif rumus sum of square yang kedua. Jadi ada dua rumus sum of square. Berikutnya ini rumusnya adalah sigma X kuadrat dikurang sigma X dikurung kuadrat dibagi N. Jadi ketika kita punya X ini sama kayak tadi ya, kita cari dulu tuh X kuadrat. Ya, kita cari X kuadrat. Ini X kuadrat nih, kita cari X kuadrat. Jadi X kuadrat berarti masing-masing X ini kita kuadratkan. Ketika kita jumlahkan hasilnya 38 ya. Ini 38 jumlahnya. Sementara sigma X kalau kita jumlahkan 8. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. Sigma X kuadrat berarti X kuadrat yang kita jumlahkan. Hasilnya 38 dikurang dengan sigma X dikurung kuadrat berarti 8 kuadrat ya, 4 hasilnya sama tuh 22. Jadi kita mau memakai cara apapun ya. Nih hasilnya nih 22. Pakai rumus ini 22. Kita pakai rumus yang ini hasilnya 22 juga. Hasilnya sama. Cuma rumus yang kedua ini pada dalam prakteknya ini lebih banyak kita pakai daripada rumus yang pertama. Rumus pertama ini agak menyusahkan. Ya, ini contohnya aja dalam penelitian kita sulit mencari mu, itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering kalau kita punya data yang real, mu itu angkanya biasanya amburadul gitu, berkoma-koma, dan itu pasti menyusahkan kita dalam perhitungan. Jadi ini rumus yang kedua. Rumus ini ya sekarang dikenalkan pada kalian. Saya mau mengatakan rumus ini harus sebaiknya ya pertama memang kita ujiannya open book ya yang ini ya. Tapi nanti ketika kita masuk ke start infer ini menjadi rumus yang akan kalian temukan setiap hari gitu. Setiap kuliah. Jadi sebaiknya rumus ini ya pelan-pelan mulai dihafalkan lah. Khususnya materi tentang sum of square. Kalau ujian ya saya nggak bisa juga bilang yang ini hafal ya, nanti yang ini nggak tahu gitu ya, jangan juga. Kalau ujian kan nanti tergantung dari apa yang diketahui dalam soal. Ada yang mau bertanya yang ini, bagian ini? Cukup penting yang slide ini? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah, formula dari varian populasi ya tadi ini sudah tadi saya cuma rangkumkan varian populasi ini notasinya seperti ini ya SS dibagi N kalau standar deviasinya berarti akar gitu ya berarti akar dari sum of square dibagi N. Sebentar ini ada yang kepotong nggak apa-apa lah. Ada perbedaan antara sampel dan populasi untuk varians. Nah, apa perbedaannya? Kalau mean sampel, karena mean sampel, ya mean sampel, sampel itu kan diambil dari populasi. Kemungkinan besar mean sampel itu tidak sama dengan mean populasi, ya kan? Kemungkinan besar tidak sama. Pada penelitian sebenarnya nilai mu itu sulit untuk diketahui. Pada dasarnya seperti itu. Berikut penyesuaian yang harus dilakukan pada varian sampel. Sebentar, saya beri penekanan dulu. Saya beri penekanan ya. Jadi tadi kita bicara tuh tentang populasi. Di slide ini kita bicaranya itu tentang sampel gitu lah ya, sampel. Jadi kalau begitu karena sampel itu tidak sama dengan populasi ya, kemungkinan besar tidak sama. Ada kemungkinan sama tapi kecil sekali ya, kemungkinan besar tidak sama.
dan pada dasarnya nilai mu itu juga sulit untuk diketahui, maka kita perlu melakukan penyesuaian terhadap varian sampel. Kenapa perlu kita lakukan penyesuaian? Supaya tidak bias. Ya. Di statistik, dalam penelitian-penelitian, orang menggunakan sampel. Nah, boleh mungkin kita katakan gini kira-kira. Orang menggunakan sampel, tapi yang mau diperiksa adalah populasinya. Ya. Sama seperti kita misalkan cek kesehatan, dokter mengambil di lab gitu ya, ngambil darah kita sedikit begitu, yang mau diketahui seluruhnya. Nah, maka sampel ini ya untuk mengetahui seluruhnya, dia harus mirip dengan populasinya. Di statistik ya supaya dia mirip, kita perlu melakukan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukannya itu seperti apa? Rumusnya menjadi seperti ini. Ya. Ini rumus varians dari sampel. Nanti kenapa di sini N-1, nanti pada 2 atau 3 slide berikutnya nanti akan saya jelaskan. Jadi ini diterima dulu slide ini, penjelasannya nanti di bagian belakang. Jadi kalau tadi di situ itu adalah populasi tadinya ya, bedanya tadi populasi itu kan sum of square dibagi N. Nah kalau ini enggak, sum of square sampel dibagi dengan N-1. Ya. Nih. Nah, tadi dikatakan varian sampel itu atau sampel itu tidak sama dengan populasinya. Kita lihat ya. Ini logika atau konsep ya, sebenarnya konsep tentang varians. Varians populasi itu pasti lebar, ya, pasti lebar, pasti lebih besar. Atau varian populasi itu di sini nih, dia lebar di sini. Di sini disebutkan nih sampai sini dia bilang gitu ya, semuanya nih varian populasi dari ujung ke ujung. Kalau kita mengambil sampel, sampel itu kan hanya bagian dari populasi. Jadi pastilah varian sampel kita itu relatif lebih kecil. Saya menyebutnya kata relatif ya. Kenapa saya mengatakan relatif? Jadi relatif lebih kecil. Boleh saya katakan umumnya dia lebih kecil. Mungkin nggak dia sama dengan populasinya? Ya mungkin saja. Tapi kemungkinan besarnya dia relatif lebih kecil gitu. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari populasi. Jadi misalkan begini, apa ya? Misalkan toko, pabrik gitu ya, pabrik apalah pabrik baju atau apalah gitu ya, konveksi ya, konveksi. Dia bikin beragam-ragam macam-macam gitu, modelnya segala macam dalam satu merek ya. Kemudian kalau kita cuma punya toko yang kecil gitu, kita mau mengambil, kita mau jual produk dari mereknya dia, kan kita cuma ngambil sampel, ngambil beberapa gitu. Nggak mungkin kita jual sebanyak yang dijual oleh pabrik gitu. Jadi biasanya keberagaman kita ya, sampel yang kita keberagaman itu yang kita ambil ya, toko kita yang kecil ini pasti tidak seberagam di pabriknya, di sumbernya, di populasinya gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, oke. Oh, begini ya. Di sini dikatakan jika ukuran sampelnya relatif besar, maka koreksi yang dibutuhkan kecil. Ya, ya benar. Jadi gini, ukuran sampel itu kan N, ya, N. Sebentar, ini suka hilang kursornya, suka hilang. Oke. Jadi ini N. Jadi kalau ukuran sampelnya relatif besar, kalau N sampel kita itu besar, maka kita hanya butuh koreksi yang kecil. Tapi kalau N kita kecil, maka kita butuh koreksi yang besar. Ya, untuk mendapatkan atau supaya dia tidak bias gitu kira-kira.
Ya, yang ini sudah saya singgung ya tadi ya. Sampel dipilih dari populasi, varian sampel pastilah kurang dari ya atau sama dengan varian populasi ya. Ada kemungkinan untuk sama tetapi kecil. Sekarang standar deviasi dan varian dari sampel. Pada prinsipnya mirip ya, mirip. Ini masalah notasi sudah berapa kali saya ingatkan ya. Sekarang saya tulis lagi. Semoga kalian menjadi lebih apa ya, lebih sadar begitu ketika menulis. Hati-hati, jangan sembarang tulis. Yang kalian maksud itu apa, populasi atau sampel ya. Silahkan nanti dicek. Lalu kemudian ini rumus kalau yang untuk sampel sum of square-nya ini min ya, kalau tadi kita pakai mu, di sini kita pakai min untuk sampel. Atau alternatif yang kedua ini rumus sum of square kan ada 2 tadi ya, sama. Sekarang varian sampel. Kalau tadi varian populasi ini dibagi n, di sini baginya n-1 ya. Kenapanya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Standar deviasi itu berarti akar dari ini. Jadi pada prinsipnya dia mirip dengan populasi ya. Sangat mirip, tapi yang berbeda tuh di sini aja tuh ya. Yang berbeda itu di sini. Saya tandain ya. Yang berbeda tuh cuma ini. Nih. Kalau di populasi kita bagi N, di sini kita baginya dengan N-1. Nah, ini. Ini biasanya kalau di kelas saya akan minta ada yang menjelaskan, tapi ya udahlah, nggak apa saya jelasin ya. Sebuah populasi memuat 6 angka. Mungkin di buku yang baru dia udah buat 3 angka ya. Tapi angkanya sama yaitu 0, 3, dan 9. Tapi di sini diulang. Pada prinsipnya sama. Di mana mu-nya sama dengan 4, variansnya sama dengan 14. Ya, jadi ini udah dihitung. Mu-nya 4, variansnya 14. Lalu diambil sampel dengan N kecil sama dengan 2. Jadi N kecilnya 2. Semua kemungkinan pengambilan sampel tampak pada tabel di samping ini. Jadi di statistik ya, di statistik kalau di buku edisi yang baru itu dia tulisnya sebentar. Dia tulisnya ada memuat 3 angka 0, 3, dan 9. Aduh, kenapa tulisannya jadi halus? 0, 3, dan 9 gitu ya. Tapi ininya sama gitu, tapi diambil 2. Nah, saya mau jelaskan dulu asumsi yang dimiliki atau dalam statistik inferensial ini. Asumsinya adalah ini angka kalau kita sudah pakai, ini kan dia ngambilnya 2. Jadi kalau secara apa ya, teori pengambilan sampel begitu sudah kita ambil ya, kita kembalikan lagi gitu. Jadi setelah kita ambil, dia punya kemungkinan untuk terambil lagi. Ini karena ini N-nya 2, jadi misalkan ini pada sampel yang pertama udah terambil 0. Ya, angka 0 udah terambil. Pada pengambilan yang kedua, angka 0 itu masih punya kemungkinan lagi untuk terambil gitu. Jadi asumsinya adalah sudah diambil dikembalikan. Kira-kira begitu kali sederhananya ya. Jadi seluruh kemungkinan sampelnya itu jadinya ada 9. Kalau N-nya 2, seluruhnya itu ada 9 nih, ada 9 sampel yang disajikan dalam kotak-kotak ini nih. 9 ini maksudnya kalau saya tugaskan orang mengambil sampel, ambil tuh N-nya 2 tuh dari sini ya, dari populasi ini. Kemungkinan ada orang yang ngambil 00, ada orang lain yang ngambil 09, ada orang lain ngambil 33 gitu dan seterusnya. Tapi seluruh kemungkinannya itu keberagamannya itu hanya ini. Kemungkinannya ada 9 macam. Ya. Jadi seluruh kemungkinannya sudah tersajikan di tabel ini. Lalu apa itu mean? Mean ya. Mean ini adalah rata-rata dari 2 skor ini. Ini kita cari rata-ratanya. Ini rata-rata ya ketemu.
Saya kira yang bagian min ini clear ya, jelas. Ya, yang bagian min ini jelas ya. Kemudian kita mencoba mencari varians, tapi kita gunakan N. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kira-kira seperti ini. Varians ya. Varians itu kan rumusnya kan sum of square dibagi sesuatu. Saya cari sum of square dulu ya. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini aja lah, di atas ini. Ini pakai warna apa nih? Merah, nggak apa-apa lah. Tapi mungkin sebentar. Bentar ya, ini saya hapus aja dulu biar enggak ini. Jadi saya cari sum of square. Sum of square. Untuk sampel yang pertama ya, untuk sampel yang pertama. Sum of square berarti angkanya ini kan x min m gitu ya, x min m kurung kuadrat. Ini ada sigma nih di depan ini nih. Jadi sama dengan ini masih 00. Sorry, saya ganti ya contoh saya ya, biar angkanya nggak 00 gitu. Saya ambil contoh yang keempat, sorry, saya ambil contoh yang keempat nih, keempat. 4 berarti maksud saya biar yang ini. Kalau 00 kan males itu contohnya ya, dihitung semuanya 0 aja gitu ya. Jadi ini nih, saya mau ambil contoh yang ini. Saya mau jelaskan bagian ini nih. Ya. Sebentar ya, agak ribet sedikit. Jadi angka yang pertama kan 3, rata-ratanya 1,5. Dari mana dapat 1,5 ini? 3 tambah 0 bagi 2. Ya. Jadi di sini 3 kurang 1,5, kita kurung kuadrat. Tambah 0 kurang 1,5, kita kurung kuadrat. 3 kurang 1,5 kan 1,5. Di 1,5 dikuadratkan itu adalah 2,25. Tambah min 1,5 dikuadratkan itu adalah 2,25 juga. Kalau kita jumlahkan jadinya 4,5. Nah, kita tahan dulu angka ini ya, 4,5. 4,5 itu adalah sum of square. Ya, 4,5 nih, sum of square nih, 4,5. Lalu apa yang terjadi di sini? Sampel statistiknya ada 2. Katanya di sini kalau kita gunakan N itu bias. Kalau kita gunakan N dia bias. Tapi kalau kita gunakan N-1 katanya unbiased. Maksudnya apa? Kita lihat dulu. Kalau kita gunakan N, cari varians. Varians itu adalah sum of square dibagi dengan N. Jadi 4,5 dibagi dengan N. N-nya berapa tadi? N-nya sama dengan 2. Ada di sini ya. Jadi N-nya 2. Kalau 4,5 kita bagi 2, ini hasilnya. Di sini pembaginya adalah N-1. Kalau 4,5 kita bagi N-1, artinya kita bagi 1, hasilnya ini. Ya. Saya kasih satu contoh lagi. Satu contoh lagi ngitung yang ini. Semuanya ngitungnya sama sih sebenarnya, tapi saya ulang dah, saya ulang. Sampel yang ke-7, 9 dan 0 rata-ratanya 4,5. Jadi ketika saya mencari sum of square, ini contoh yang sampel yang ke-7 ya. Ketika saya mencari sum of square, ya rumusnya di atas tadi itu, saya nggak tulis lagi ya. Jadi 9 kurang 4,5 dikuadratkan, ya ini 9-nya dari sini, kurang 4,5, ditambah dengan 0 kurang 4,5 dikuadratkan. Ini berarti 4,5 kuadrat. 4,5 dikuadratkan berapa? 4,5 dikuadratkan 20,25. Kok nggak percaya tanya Casio ya. Ini 20,25. Ini kalau kita jumlahkan 40,5. Kita dapat sum of square-nya 40,5. Nah, pada simulasi yang pertama kita bagi N. Berarti kita bagi 2. Kita dapat ini. Simulasi yang lain kita bagi N-1. Kita dapat angkanya ini. Jadi ini kita sedang membandingkan kalau kita bagi N bias katanya. Kalau kita bagi N-1 unbiased. Nah, ini yang mau saya jelaskan sekarang. Kenapa yang satu bias, yang lain unbiased.
Setelah kita dapat ini semuanya, kita juga mendapatkan jumlah, ya, jumlah. Jumlahnya ini kalau kita jumlahkan hasilnya 63. Jadi seluruh kemungkinannya kalau dijumlahkan hasilnya 63. 63 ini kan varians. Varians kalau kita gunakan N. Kalau kita rata-rata, tentu kita harus bagi 9 ya, karena semuanya berasal dari 9 sampel. Kita bagi 9, hasilnya 7. Sementara yang N-1, kalau saya bagi 9, 126 ini jumlah dari seluruhnya di atas ini, 126. Saya bagi 9, hasilnya 14. Jadi, ketika saya gunakan N-1, ya, ketika digunakan N-1, ternyata hasilnya sama persis dengan varians populasi yang 14 tadi. Semoga jelas ya, ini kalau dibagi 9 sama dengan 14 gitu. Jadi ini yang sama dengan sini. Ya, kalau kalian masih ada yang belum jelas, ini kalau mau di-capture silahkan di-capture ya. Atau ada yang mau bertanya, silahkan saya beri kesempatan untuk bertanya. Jadi intinya adalah kalau kita menggunakan sampel, ya kita gunakan sampel di sampel, pembaginya untuk mencari varian jangan gunakan N seperti populasi. Kalau kalian gunakan N, maka hasilnya bias. Dia tidak mirip dengan populasinya. Tapi ketika kalian menggunakan N-1, kita gunakan N-1, ternyata hasilnya sama dengan populasinya. Ya, kalau mau capture, udah capture ya. Mau saya pindah ke slide berikutnya. Varian sampel dan statistik inferensial. Nah, sekarang kita mulai masuk pada statistik inferensial. Sedikit ya. Jadi mulai dari bab ini harusnya kalian udah mulai sadar ya, ini masa-masa senang belajar statistik infer rasanya, statistik dasar rasanya sudah lewat gitu. Materi kita ke depan akan selalu sangat serius ya, dan ya butuh perhatian lah dari kalian. Di sini ada simulasi, ada penjelasan tentang atau ada perbandingan. Ini ada eksperimen A, sini ada eksperimen B. Yang menarik dari eksperimen ini adalah kedua eksperimen ini memiliki data yang sama, sama-sama min-nya 35 dan 40 untuk treatment 1 dan 2. Ininya sama, ya. Sama persis, sama. Gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ternyata yang pertama ini, treatment yang pertama, bentar saya mau tampilkan. Ya. Nah, treatment yang pertama, variansnya kecil. Ya, variansnya kecil. Dari mana saya tahu variansnya kecil nih? Variansnya kan di sini nih. Treatment satunya cuma segini, treatment duanya segini gitu, variasinya kecil. Tapi di sini treatment satunya ini ke sini gitu ya. Ini treatment duanya melebar lagi ke sini. Jadi yang di kanan ini lebih bervariasi daripada yang di kiri. Nah, dalam statistik inferensial, kalau kita mau melihat apakah kedua treatment itu berbeda atau tidak, ya jauh lebih mudah, atau bukan jauh lebih mudah, dengan sangat yakin saya berani mengatakan bahwa yang di kiri atau eksperimen A ini adalah dia memiliki dua treatment yang berbeda. Artinya treatment 1 dan treatment 2 ini berbeda. Tetapi yang di kanan ini kan banyak overlappingnya gitu ya. Treatment 1 dan treatment 2 bergantian aja gitu letaknya. Yang di kanan ini sulit kita mengatakan bahwa
treatment 1 dan treatment 2-nya berbeda. Jadi di sini yang di kanan tidak berbeda, yang di kiri sangat berbeda. Atau dengan bahasa statistik, saya bisa mengatakan yang di kiri ini nih signifikan, ya, yang ini nih signifikan, yang di sini tidak signifikan. Dari mana saya bisa meyakinkan itu? Saya yakin saya bisa mengatakan seperti itu karena variansnya. Jadi kesimpulannya adalah informasi tentang mean itu tidak bisa menjelaskan tentang distribusinya, tidak bisa menjelaskan apakah ada perbedaan atau tidak. Ya, mean ini tidak kuat. Ya, dia menjadi lebih kuat, lebih powerful kalau kita punya informasi tentang variansnya. Jadi kalau begitu, yang namanya varians dia harus melekat dengan mean-nya. Jadi mulai sekarang kalau kalian membuat pelaporan begitu, jangan hanya melaporkan rata-ratanya atau min-nya, karena nggak bunyi, nggak bisa kita buatkan kesimpulan. Dia menjadi lebih jelas setelah kita punya informasi tentang variansnya. Karakteristik varians dan standar deviasi. Yang jelas keduanya dipengaruhi oleh setiap skor. Ya. Keduanya dipengaruhi juga oleh nilai ekstrim. Wah, ini nih notasi lambang ini agak meleset sedikit ya, tadi saya turunkan, nggak apa-apa lah. Jadi ini keduanya dipengaruhi oleh setiap skor positif, ini positif. Keduanya dipengaruhi oleh nilai ekstrim itu apa namanya kelemahannya, keterbatasannya. Keduanya hanya bisa dipakai untuk skala interval rasio dan keduanya sangat berguna dipakai untuk statistik inferensial. Jadi varians dan standar deviasi ini ke depannya akan banyak kita pakai. Ya, jadi ini bab yang keempat ini pelan-pelan kita mulai masuk ke materi statistik inferensial ya yang akan mengantarkan kalian ke topik berikutnya, topik yang lebih serius lagi ya. Jadi bab ini ya lumayan. Kalau dulu kalian ingat ya di awal-awal saya pernah mengatakan ya kita dosen kadang mengatakan ini kalau bisa ini dibagi atas 2 pertemuan begitu. Karena materinya memang agak banyak. Tapi beruntung ya ini ada rekamannya gitu. Kalau nggak tahu nanti bisa diulang. Nanti kalau ngambil start infer, kalau lupa ya bisa belajar lagi. Beberapa ketentuan tentang varians. Yang pertama, jika sebuah nilai konstan ditambahkan atau dikurangkan pada setiap skor, hal ini tidak mengubah atau tidak mempengaruhi nilai varians. Nah, apa maksudnya? Maksudnya sebentar, saya jelaskan di sini. Saya jelaskan. Varians. Ini kita bicara varians tadi ya. Varian populasi. Rumusnya apa? Ada yang ingat nggak? Sum of square gitu ya. Berarti jumlah dari X min mu dibagi dengan N. Nah, apa yang dikatakan di sini? Jika nilai konstan ditambahkan atau dikurangi pada setiap skor. Hal ini tidak mengurangi katanya. Jadi yang kita lakukan adalah menambah. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya data yang lama. Itu adalah X1, X2, X3, saya sebut saja sampai Xn. Jika nilai konstan ditambahkan, ya atau dikurangi, sama aja ya, saya ambil contoh yang ditambahkan aja. Jadi kalau ini misalkan saya tambah dengan sebuah nilai konstan, saya tambah C.
Jadi X1 ini menjadi X1 tambah C. X2 tambah C. X3 tambah C. Xn tambah C. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Kalau yang lama ini rata-ratanya mu, maka yang baru ini rata-ratanya jadi apa? Kalau kita tambah C, rata-ratanya jadi apa? Mu tambah C ya, Mbak. Iya, betul. Mu tambah C, ya, mu tambah C. Jadi kalau saya mau mencari varians yang baru, sekarang varians yang baru itu sama dengan sigma. Berarti sekarang X tambah C ya kan? Dikurang dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah mu tambah C. Ingat kurang, kurung gitu ya. Nih. Dibagi dengan N. Ya, dibagi dengan N. Sama dengan sigma. Ini kalau kita buka kurung kan berarti X tambah C kurang mu. Ya udah saya tuliskan aja ya. X tambah C kurang mu kurang C bagi N. Secara aljabar ini boleh kita cancel ya. Kita coret ya. Tambah C kurang C kan habis gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan, aduh kenapa hijau warnanya Sultan. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan sigma X min mu dibagi dengan N. Atau ini sama dengan varians yang lama. Makanya dikatakan, apa yang dikatakan tadi kesimpulannya? Kalau kita tambahkan atau kita kurangkan pada setiap skor, ternyata hasilnya tidak mempengaruhi nilai varians. Penjelasannya seperti ini. Ada yang mau tanya ini? Nggak ada, saya lanjut. Kalau yang mau capture, capture ya. Ini kalau saya ini akan terhapus ini. Oke. Ini tadi, jadi ini tadi penjelasan yang pertama sudah saya jelaskan. Yang kedua, jika sebuah nilai konstan dikalikan pada setiap skor data itu, maka varians yang baru akan sama dengan bilangan konstan tadi dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan varians yang sama. Jadi rumusnya jadi gini katanya. Atau kalau kita bagi, ya jadinya dibagi juga dengan bilangan konstan. Jika sebuah nilai konstan dibagi pada setiap skor data, maka varians yang baru sama dengan varians lama dibagi dengan bilangan konstan tadi dikuadratkan. Penjelasannya ini. Ini dibagi atau dikali sama ya caranya. Jadi saya cuma menuliskan yang kali aja ya, yang baginya saya kira nggak perlu lagi. Saya kembali tadi menuliskan rumus varians. Varian sama dengan sum of square X min mu dikuadratkan dibagi dengan N. Ya. Jadi misalkan kita yang lama ya, yang lama, data lama, maksud saya ini data lama, itu adalah X1, X2, X3, lalu Xn. Xn. Jadi kalau ini saya kali dengan C, maka data barunya adalah ini CX1, CX2, kan kita kali gitu ya, CXN. Jadi kalau begitu, mu-nya gimana? Rata-rata yang lama, ini mu, yang baru rata-ratanya apa? Semi ya, Mbak. Ya, betul, C mu.
Ya. Oke, jadi kalau gitu varians yang baru itu sama dengan sigma Cx dikurang C mu dikuadratkan dibagi dengan N. Sama dengan apa? Sigma. Ini C-nya bisa kita faktorkan ya, kita keluarkan dari tanda kurung C kali X min mu. Cuma karena ini kuadrat, maka ini juga harus kita kuadratkan. Lalu, ini saya buat di kanan ya, di kanan. Saya garis saja dulu. Ya. Jadi varians yang baru sama dengan ini C kuadrat ya, sigma C kuadrat secara teori, secara matematis sigma dari suatu bilangan kita kalikan di sini. Bilangan ini boleh kita kedepankan, bisa keluar dari sigma. Ya, C kuadrat kali sigma X min mu kuadrat dibagi dengan N. Sama dengan, jadi varians yang baru sama dengan C kuadrat kali, ya, yang ini adalah varians yang lama. Makanya dapat kesimpulannya seperti tadi itu. Oh, sorry, salah tulis. Nih. Makanya kesimpulannya seperti ini. Nih. Ya, kita dapat rumus itu. Penjelasannya seperti ini. Kita kali, kita bagi, ya sama. Silahkan nanti kalau mau dicoba, coba sendiri. Nah, kalau ujian, nanti kalian berlatih juga ya di responsi. Apa yang terjadi pada sebuah data kalau, atau apa yang terjadi pada varians yang baru kalau data yang lama semuanya misalkan dikurang 10, lalu semuanya juga sekaligus dikali 2, misalkan ya. Jadi dikombinasikan, nanti diskusikan nanti di responsi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan variabilitas. Yang pertama, kita harus memperhatikan ada nggak nilai ekstrim. Ya, kalau nilai ekstrim, kalau suatu distribusi dia memiliki nilai ekstrim, maka sebaiknya kita gunakan semi interquartile range. Jadi tadi kan variabilitas itu ada macam-macam, ada range, ada semi interquartile range, ada variance, ada standar deviasi. Kalau dia punya, maka yang paling cocok kalian gunakan adalah semi interquartile range. Demikian juga kalau distribusinya skewed atau menceng, gunakanlah semi interquartile range. Standar deviasi ya, variance dan semi interquartile range ini dia tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel. Karena itu kalau ada isu atau masalah di ukuran sampel, maka kita bisa gunakan standar deviasi atau variance atau semi interquartile range. Terkait dengan ini, mungkin saya bisa jelaskan kira-kira begini. Biasanya kalau mahasiswa itu ngambil buat penelitian ya, deskripsi, nanti kita akan belajar tentang distribusi normal. Sering-sering mereka tuh mendapatkan data, sebentar, saya lupa ngecas. Oke, mereka tuh sering-sering mendapatkan data tidak berdistribusi normal. Jadi distribusi yang mereka kerjakan itu tidak berdistribusi normal. Lalu beberapa mahasiswa yang curang biasanya kalau tidak berdistribusi normal ya sudah n sampelnya ditambah terus gitu sehingga sampai dia berdistribusi normal. Nah,
kasus yang seperti itu ya itu kan apa namanya ya agak sedikit memanipulasi lah. Itu termasuk kelemahan sih di dalam statistik. Tetapi ketika kita mencari standar deviasi atau varians atau semi interquartile range ya, hal ini nih tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel, tidak dipengaruhi oleh N. Kenapa bisa saya katakan tidak dipengaruhi oleh N? Mungkin kalian ingat tadi rumus sum of square yang kedua. Rumus sum of square yang kedua tadi itu adalah apa ya rumusnya sebentar. Rumusnya adalah sum of square sama dengan sigma x kuadrat ya. Ya, sigma x kuadrat dibagi sigma x ada n-nya di situ ya. Nah, intinya beginilah, varians keberagaman tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai n. Itu sih yang mau dikatakan di sini. Ya, tidak dipengaruhi oleh nilai n. Sorry. Kemudian standar deviasi dan varians itu memiliki nilai yang relatif stabil antar sampel dalam sebuah populasi. Akibatnya memang karena dia stabil antar dari sampel satu ke sampel yang lain, maka dia banyak kita pakai di statistik inferensial. Jadi memang ini banyak dipakai ya. Lalu yang berikutnya, yang catatan lain yang mau saya sampaikan di sini adalah kalau ada distribusi yang open-ended, ya open-ended tuh kayak kemarin tuh contohnya ada kita survei gitu, orang kita suruh buat puzzle tapi ada yang tidak terjawab ya, atau yang kita tanya orang kalau makan pizza itu sebulan ini berapa kali, kalau dia lupa ya itu berarti open-ended kan karena nggak ada angkanya gitu. Nah sebaiknya kita gunakan semi atau kita gunakan semi interquartile range ya. Ukuran variabilitas. Ini catatan penting dalam pelaporan. Min dan standar deviasi itu harus kita laporkan secara bersama-sama. Jadi tadi saya sudah berikan ilustrasi ya. Kalau kamu cuma melaporkan min, nah itu bisa menyesatkan ya. Jadi min dan standar deviasi itu harus dilaporkan bersama-sama. Jadi min itu merupakan sentral tendensi yang terbaik dan standar deviasi merupakan variabilitas yang terbaik begitu. Kan ada berapa macam gitu ya. Yang berikutnya kalau tadi min itu kalau sekarang median ini biasa kita gunakan untuk data yang skala ordinal, yang di atas ini kan skala interval rasio. Jadi kalau kita gunakan skala ordinal ya, jadi ini nih biasanya nih skalanya skala ordinal gitu ya. Maka kita gunakan sentra tendensinya median dan variansnya adalah semi interquartile range. Kalau ini skalanya interval ya, boleh interval dan rasio. Interval rasio itu kan cuma dibedakan oleh nilai nol mutlak ya, tapi kalau dalam pengukuran psikologi biasa kita gabungkan aja skala interval dan rasio. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk kuliah kita variabilitas. Ya, materinya selesai sampai di sini. Ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan.